الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وأمدنا بمدده وأفاض علينا من بركاته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Coba lihat terakhir. Adabus suhbati ma'a sahibin la yufariquka. Wa in kunta muta'alliman ya. Bismillahirrahmanirrahim. 8788. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kunta muta'alliman. Wa in kunta, dan jika ada siapa kamu. Wa in kunta, dan jika ada siapa kamu muta'alliman ialah muta'allim. Siapa muta'allim? Belajar. Apa bahasa Arab lainnya? Tolib. Wa in kunta, dan jika ada siapa kamu muta'alliman ialah orang yang belajar. Fa'adabul muta'allimi, maka adapun sopan santunnya orang yang belajar. Ma'al alimi, beserta orang yang alim. Salasatu asyara. Adat mufrad apa murakkab? Salasata asyara ialah berapa? 13. Jadi sopan santunnya orang yang belajar terhadap gurunya ada berapa? 13. Kalau menurut itu ya, sekarang kan ada nyanyian sifate murid ingkang bagus iku 5 iku 5. Terus ngamal terus kandihin iku husnoni husnudoni maring guru. Tingkah laku nih, jadi yang pertama itu apa? Husnudon terhadap sikap dan tingkah laku. Fa'ada ma'al alimi salasata asyara ialah 13. Al-awwalu, adapun yang pertama ayab da'ahu bit tahiyyati wassalam. Ayab da'ahu ialah harus memulai siapa muta'allim hu kepada alim bit tahiyyati dengan penghormatan wassalami dan salam. Wa talabul idni, dan memohon izin fituhuli, untuk masuk. Jadi kalau ketemu guru maka muridlah yang terlebih dahulu harus mengucapkan salam. Jangan terbalik, bukan guru tapi murid. Assalamualaikum. Kemudian kalau sudah ini ad-dukhul, thalabul idni fituhul. Wasani, adapun yang nomor 2. Ayyuqallila baina yadayhi fi hadratihi al-kalama al-mubah. Rabi'u, adapun yang nomor 2, ayyuqallila ialah harus menyedikitkan
siapa muta'allim baina yadayhi di hadapannya alim. Baina yadayhi di hadapannya alim menyedikitkan kepada apa? Ai fi hadratihi artinya fi hadratihi di hadapannya alim menyedikitkan al-kalama kepada berbicara. Al-mubahah yang diperbolehkan, ini yang mubah. Lebih-lebih kalau kemudian yang haram atau tidak beretika. Wasalisu adapun yang nomor 3 alla yatakallama ialah harus tidak berbicara siapa muta'allim. Wasalisu adapun yang nomor 3 alla yatakallama ialah harus tidak berbicara siapa muta'allim ma kepada sesuatu lam yas'al yang tidak meminta hu kepada muta'allim. Lam yas'al yang tidak meminta hu kepada muta'allim ustaduhu siapa gurunya muta'allim. Ustaduhu siapa ustadznya muta'allim. Jadi kalau tidak diminta dia tidak berbicara. Warabi'u adapun yang nomor 4 alla yas'ala ialah harus tidak meminta siapa muta'allim, tidak bertanya. Syai'an kepada sesuatu malam yasta'din selama belum memberikan izin ustaduhu siapa ustadznya muta'allim awalan di dalam pertama kali ai qabla su'ali ai artinya qabla su'ali sebelum bertanya. Jadi tidak boleh bertanya sebelum diberi ruang atau waktu untuk bertanya. Wal khamisu adapun yang nomor 5 alla yaqula fi mu'aradati qawlihi ay li ustadihi qala fulanun bi khilafi ma qulta wa ma ashbaha dzalika. Wal khamisu adapun yang nomor 5 alla yaqula ialah harus tidak berkata siapa muta'allim fi mu'aradati qawlihi di dalam pembicara, di dalam berlawanannya pembicaraannya di dalam berlawanannya pembicaraannya alim ai li ustadihi ai artinya li ustadihi kepada gurunya muta'allim. Qala berkata siapa muta'allim. Qala berkata siapa muta'allim fulanun adapun fulan bikhilafi ma qulta ialah membedai apa yang kamu ucapkan. Bikhilafi ma membedai ucapan qulta yang telah berkata siapa kamu guru. Wama dan ucapan asbaha yang menyerupai apa ma asbaha yang menyerupai apa ma zalika kepada itu qala fulanun bikhilafi ma qulta. Jadi murid tidak boleh menyampaikan sesuatu yang tidak senada dengan pendapatnya guru. Wasadis adapun yang nomor sadis, ini paling sadis ini. Wasadis adapun nomor berapa sadis? 6. Alla yushiru alaihi ustadihi bikhilafi ra'yihi ay bi mukhalafati qawli ustadihi. Alla yushira ialah harus tidak memberikan isyarat siapa muta'allim. Alla yushira ialah harus tidak memberikan isyarat siapa muta'allim alaihi memberikan petunjuk bisa siapa muta'allim alaihi atas ustadihi ay artinya ustadihi gurunya muta'allim. Bikhilafi ra'yihi membedai pendapatnya muta'allim. Membedai pendapatnya alim. Bikhilafi ra'yihi membedai pendapatnya alim. Jadi murid tidak boleh mengajukan permasalahan yang tidak sependapat dengan pendapatnya guru. Ai bi mukhalafati qawli ustadihi ay artinya bi mukhalafati qawli ustadihi membedai pendapatnya ustadznya muta'allim. Bikhilafi bi mukhalafati qawli ustadihi membedai perkataannya atau pendapatnya ustadznya muta'allim. Fayaro kemudian menyangka siapa alim
Fayara maka menyangka siapa muta'allim. Ay artinya yaqunu menyangka siapa muta'allim, siapa al-muta'allimu murid, annahu kepada sesungguhnya, annahu kepada a'lam an kepada sesungguhnya muta'allim a'lamu yana lebih mengetahui biswawabi dengan yang benar fitilkal mas'alati di dalam masalah itu min ustadihi dibanding ustadznya muta'allim. Fadzalika yukhillu bil adabi lil ustadi wa yanqusul barakata. Fadzalika maka adapun itu isyarah alaihi bi khilafi ra'yihi itu yukhillu ialah mencacatkan apa dalik. Yukhillu ialah mencacatkan apa dalik. Yukhillu ialah mencacatkan apa dalik, menciderai apa dalik. Bil adabi kepada adab lil ustadi kepada guru. Wayang kusu dan bisa mengurangi apa dalik. Wayang kusu dan bisa mengurangi apa dalik al barokata kepada barokah. Jadi murid tidak mengajukan memberi isyarat yang tidak sepaham dengan pendapatnya guru. Wasabi'u adapun yang nomor 7 alla yas'ala ialah tidak boleh meminta siapa muta'allim. Allah yas'ala ialah tidak boleh meminta siapa muta'allim. Wa fi ba'din nusakhi la yushawiru. Wa fi ba'din nusakhi dan ialah di dalam sebagian kitab salinan kitab matan la yushawiru adapun lafaz la yushawiru. Tidak boleh meminta jalisahu kepada tempat duduknya. Tempat duduknya. Fi majlisihi di fi majlisahu fi majlisihi di ulai salah dan tidak bukan meminta lebih kepada tidak bertanya. Alla yas'ala tidak boleh bertanya siapa muta'allim jalisahu kepada jalisahu kepada orang yang kumpul duduk muta'allim fi majlisihi di tempat duduknya ustaz, di tempat duduknya alim, ayat ustadi artinya ustaz. Wala yatabassam 'inda mukhatabatihi, wala yatabassam dan tidak boleh tersenyum siapa muta'allim 'inda mukhatabatihi ketika mengajak bicara alim. 'Inda mukhatabatihi ketika mengajak bicara alim atau ustaz. 8889. Wasaminu adapun yang nomor 8 alla yaltafita ilal jawani bi yaminan wa shimalan fi hadratihi. Wasaminu adapun yang nomor 8 alla yaltafita ialah harus tidak menoleh. Kalau menoleh kan cuma gini. Kalau menoleh. Iya kan ya? Kalau menoleh ini kan. Menoleh. Mencari maturan apa menoleh itu? Ngarjele ngaran. Cek coba nih ya. Ngarjele ngaran. Kalau bahasa Balinya apa enggak? Tak tahu. Berarti enggak lengkap bahasa Bali. Menoleh, ngarjele ngaran. Noleh, ngabes melihat. Kalau ngarjele ngaran begini, kita ada di rumahnya orang.
survei. Enggak, kalian ikut siapapun ke rumah siapapun, sampai coba apa? Tundukkan kepala, tundukkan pandangan. Walaupun sebenarnya ada yang menggelitik, kalian penasaran apa itu? Mungkin bisa kalian lihat ketika nggak ada orang, misal pas kalian sebentar aja. Di sini ada punya atau ada siapa? Ada yang ngicok apa? Cucu dia bersaki. Akhirnya taduannya bilang, minta ini mbak. Nunduk gitu ya. Walaya wasamin adapun yang nomor 8 Allah yang tamitaya harus tidak menoleh siapa muta'alim ilal jawanibi kepada beberapa arah. Yaminan wa shimalan, yaminan pada arah kanan, wa shimalan dan pada arah kiri. Fi hadratihi di hadapannya alim atau ustaz. Bal yajlisa, bal bahkan yajlisa duduk siapa muta'alim. Mutrikon padahal orang yang menundukkan kepala. Mutrikon padahal orang yang menundukkan ainahu kepada pandangannya, kepada matanya, kepada pandangannya muta'alim. Bukan nunduk tapi mata melirik. Pintar itu sering gini kalau saya lewat itu. Ini bukan mutrik ini mandelik. Ya gini sudah. Aduh. Ini adab seperti ini diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kira-kira gimana bentuk ayatnya? Wala tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Itu ada akhlak di dalam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ainahu kepada matanya, kepada pandangannya alim, muta'alim. Sakinan padahal tenang, muta'addiban padahal orang yang bersopan santun. Bila abatin dengan tanpa memainkan, dengan tidak memainkan binahwil yadi dengan seumpamanya tangan. Ojo benyai. Biar apa Pak? Ya Nabi menurut lagi. Ya Nabi biasa dengan tegar tak di sini banyak dia langsung salam alaika nyaya debu coba jadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'annahu fi sholati, ka'annahu seakan-akan siapa muta'allim fi sholati ialah di dalam sholat. Orang sholat itu kan enggak boleh bergerak. Watasi'u adapun yang nomor 9 ala yuksirah ialah harus tidak memperbanyak siapa muta'allim alaihi atas ustaz as-su'ala kepada pertanyaan. Indah milalihi ketika bosannya ustaz inda samatihi ketika bosannya ustaz. Wa qalqihi makna yang pas nih. Kita mencarinya di mana? Qaf lam.
ketika risaunya, ketika gelisahnya. Inda qalqihi, inda wa qalqihi, dan risaunya alim minal ghammi, dari kesusahan, dari hal yang menyusahkan. Walau bitawahhumil qawi, walau bitawahhumi, sekalipun ialah dengan prasangka al-qawi yang kuat. Wal asyir, jadi dalam kondisi kok tidak memungkinkan. Jangan bertanya, guru kok kemudian sudah kelihatan dia akan ada kegiatan acara. Jangan itu. Nya bisa. Kipur mari dari Rabu. Pantas apa enggak? Sudah malam, masih masuk. Misal seperti itu. Wal ashiru, adapun yang nomor 10, idza qama al-ustadu qama al-muta'allimu lahu li ajlihi ta'diman lahu walau ya'khudhu bi thawbihi idza qama. Wal ashiru, adapun yang nomor 10, idza qama, ialah apabila berdiri siapa ustaz, siapa alim, ai ustaz, siapa artinya siapa ustaz, qama maka berdiri, ai al muta'allim, artinya siapa muta'allim, lahu karena alim, ai li ajlihi, ai artinya li ajlihi karena mengagungkan alim, ta'diman karena mengagungkan lahu kepada alim. Wala ya'khudhu dan tidak mengambil siapa muta'allim bitaubihi, dengan bajunya muta'allim, idza qama, apabila berdiri siapa muta'allim, wala ya'khudhu bitaubihi. Wal hadi asyara, adapun nomor 11, alla yutbi'ahu 'indal qiyami minal majlisi bi kalamihi wa su'alihi. Alla yutbi'ahu, ialah harus tidak mengikutkan siapa muta'allimhu kepada alim indal qiyam, ketika berdiri, minal majlisi, dari majlis, bi kalamihi, dengan membicarai, bikalamihi, dengan bicaranya muta'allim, wa su'alihi, dan pertanyaannya muta'allim. Jadi guru keluar, jangan sambil kita bicara dan atau bertanya. Wa tsani asyara, adapun nomor 12, alla yas'aluhu fi tariqihi. Alla yas'ala, ialah harus tidak bertanya siapa muta'allimhu kepada alim, fi tariqihi, di perjalanannya alim, balian tadiru, bahkan menunggu siapa muta'allim, ila ayatullah, sampai siapa alim, manzilahu, kepada rumahnya alim, ay baitahu atau rumahnya alim, au mahalla qu'udihi atau kepada tempat duduknya alim. Wasalita asyara, adapun nomor 13, alla yusi adhanna bihi, ini kang dihin iku husnudoni marang guru tingkah lakuni. Jadi alla yusi, ialah harus tidak jelek siapa muta'allim adhanna, kepada prasangka, bihi, pada ustaz, kepada alim, ai ustaz artinya ustaz, fi af'ali di dalam beberapa pekerjaan, dohiriha, rupanya dohirnya af'al, mungkaro
Zahiruha adapun zahirnya af'al mungkaratun ialah diingkari. Mungkaratun ialah diingkari. Ay wairu mardiyatin lillahi 'indahu. Ayatnya wairu mardiyatin ialah tidak diridhoi lillahi bagi Allah Ta'ala. Indahu di sisi muta'allim. Bahwa maka adapun ustaz atau alim ayat ustadu ayat fa'ulit ta'lili, bahwa maka karena adapun ustaz ayat fa'ulit ta'lil ayat li'annahu artinya li'annahu karena sesungguhnya ustaz atau alim a'lam ialah lebih tahu bi asrorihi dengan beberapa rahasianya af'al, bi asrorihi dengan beberapa rahasianya af'al, ail af'ali ay artinya al af'ali beberapa pekerjaan. Saya ingat cerita ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan salah seorang badui. Si orang badui itu membawakan Rasulullah apa? Anggur. Satu mangkok anggur. Kemudian Rasulullah itu kalau Madura kan dahar, ada mun bahasa Indonesia kan makan ya, cek kasar. Kemudian Rasulullah memakan anggur itu, tidak mempersilahkan kepada para sahabatnya. Dari masih ada sampai habis itu tibi. Sahabat itu kok nggak biasanya Rasulullah ya. Kenapa Rasul tidak mau berbagi dengan para sahabat? Rasulullah itu punya tipe orang yang mau berbagi. Kita ekatibi. Bahkan Rasulullah itu kalau dahar dia yang mengambil porsi paling akhir. Akhirnya satu mangkok itu dihabiskan oleh Rasul. Sahabat bertanya-tanya, ada apa ya Rasulullah? Begitu Rasulullah mempersilahkan, ada yang mau ditanyakan, ayo Rasul. Tanya Rasul. Ini pada saat ini saya melihat sesuatu yang tidak biasa engkau kerjakan. Jenengan Rasul biasanya kalau ada rezeki pasti sahabat-sahabat yang lain ini dikasih bagian juga. Kenapa pada saat ini kok anggur itu satu mangkok dihabiskan semua? Ada apa Rasul? Hanya Rasul tersenyum begini. Orang Badui ini menanam anggur dan berbuah, begitu buahnya sudah bisa dipetik, dengan gembiranya dia itu datang ke sini untuk memberikan ke saya. Saya tidak ingin mengecewakan hati mereka, hati dia. Akhirnya kenapa kemudian kok saya makan sendiri anggur yang satu mangkok ini? Kalian tahu rasanya gimana? Ini rasanya kecut. Saya khawatir kalau semisal ini saya bagi ke seluruh sahabat yang hadir, mereka tidak bisa menyimpan rasa kecutnya. Dikasih oleh Rasulullah itu. Sehingga dengan ekspresi kalian yang tidak bisa menyimpan rasa kecut itu, sahabat yang kasih ini kecewa. Sehingga saya habiskan semua. Rasulullah tak ada kecut. Oh bangga. Alhamdulillah enak. Dan sahabat alhamdulillah. Ada Rasulullah ternyata aja itu jadi sahabat. Nyaman. Menurut sahabat enggak mau dikasih. Ini jangan dikasih itu. Padahal cuma satu. Makluk cendok bagi Rasul. Akhirnya enggak senang yang ngasih. Nah ini loh, ini secara zahir kan seakan-akan Rasulullah kikir, tapi ini ada hikmah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih-lebih kalau kemudian guru kita adalah orang yang memang punya kelebihan.
Sama seperti yang dialami oleh Al-Mukarram Abah Ki Hasan Abdul Wafi, ini menyikapi sikapnya Kiai As'ad. Ki As'ad itu secara dohir ini nggak sholat. Pernah Abah itu bepergian dengan Ki As'ad. Sepanjang jalan dari berangkat sampai pulang, Abah itu nggak pernah ngelihat Ki As'ad pergi ke Jeding. Abah bilang, motor Abah itu kan ponaan sepupunya Ki As'ad. Jadi uminya Abah sepupunya Ki As'ad. Sama dengan apa? Sama dengan mbahnya Lora, namanya Salma, itu sepupunya Ki As'ad. Bilang, Abah itu bilang mantuan, ajunan lo mantuan mau lagi berangkat sampai semangkian tak kejeding sekali mantuan. Itu kalau sudah waktunya sholat, Abah itu berhenti katanya, mobilnya itu berhenti di dekatnya masjid. Apa yang disuruh sholat? Tuh lebih tahu lebih, saya baca lebih. Sudah sholat dengan rombongannya. Kayak saat itu ada di mobil. Sama Abah itu langsung bilang, mantuan, ajunan tak turun kejeding kan mantuan. Takut saya malah orang tak sholat mantuan. Beliau min waliyil abdal. Beliau termasuk wali abdal, satu tubuh seorang wali yang bisa yang bisa berwujud banyak. Satu Ki As'ad ada di pondok, satu Ki As'ad ada di pembangunan sedang nongkangi, satu Ki As'ad di mana sedang pidato. Itu wali abdal. Jadi mungkin waktu itu Ki As'ad yang sedang dengan Abah itu tidak sholat, tapi Ki As'ad yang satunya sedang mengimami di masjid. Jadi tak seutuh. Kayak melarat, tak mula tahu guru namanya ini, aku lihat deh. Aku lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyadkur dan agar waliyadkur inda dalika inda qala Musa. Waliyadkur dan adalah mengingat siapa muta'alim. Waliyadkur dan dalam mengingat siapa muta'alim inda dalika di waktu itu ay inda iradati isaatid dhanni, ketika menghendaki jeleknya praduga. Inda dalika ketika itu inda iradati isaatid dhanni, ketika menghendaki jeleknya praduga. Qala Musa kepada ucapannya Musa lil Khadiri kepada Nabi Khidir. Wasmuhu adapun namanya Khidir Balya bin Malkan, ialah Balya bin Malkan yang sampai saat ini beliau masih hidup. Balya bin Malkan ialah Balya bin Malkan. Nabi Khidir itu masih hidup. Saya mungkin pernah bercerita beberapa waktu yang lalu ya. Ki Abdul Haq itu pernah disuruh oleh Al-Mukarram Ki Hashim Zaini. Ki Hashim Zaini itu pengasuhnya Daltim. Itu kakaknya Umi yang tertua. Beliau nggak punya putra, tapi mundut Mbak Haminya Hami jadikan putra beliau. Satu waktu Ki Abdul Haq itu adiknya Umi yang ke-6 ya, pas kakaknya Ki Nur Hotib. Ki Hashim Zaini bilang, "Dek, ini ada tamu, diantar ya Dek." Oh dulu ada tamu cabis ke dalamnya Ki Hashim. Dulu Ki Hashim bukan di Daltim, di Dalbar. Jadi di sini ada makbaroh, ya ada makbaroh, ya. Ada dalamnya Ki Wahid yang lantai 2 itu, ada dalamnya Mbah yang sekarang ditempati Ranaji, ya. Ada dalamnya Ning Fajriyah yang sekarang ditempati Ning Fajriyah, itu dulu dalamnya Ki Hashim dulu. Ki Hashim terus buat Daltim, pindah ditempati Ki Nur Hotib. Nur Hotib pindah ke sana ke utaranya Unja, ditempati Ning Fajriyah. Itu ada tamu, Ki Hashim punya tamu. Langsung tamunya itu minta dong seborong, minta PC, minta ini. Pas ada Ki Abdul Haq langsung bilang,
Sudah dikasih uang sekian, minta lagi, sekian, minta lagi. Akhirnya Ki Abdul Haq berceramah bilang gini, ambo Pak, jangan aku minta menolong Pak. Akhirnya dibilangnya sama Ki Hashim, sudah Dek, jangan gitu. Setelah ini tamunya ini diantarkan ya ke Tanjung. Jalan dulu tidak seperti sekarang. Dulu itu tanah biasa itu, sehingga dalam kondisi hujan ledu. Apa bahasanya ledu? Becek ya. Becek ya, tidak. Sekarang kan enak, udah aspal. Dulu nggak becek sekali. Terkadang ada yang menjadi seperti sumur-sumuran itu. Becek. Nggak ada becak yang dulu, yang ada itu apa? Dokar, delman. Ini setelah ini diantarkan ke Tanjung ya, mau pulang tamunya. Ki Abdul Haq itu kalau Ki Hashim bukan panggil kakak, ya Ustaz, panggil Ustaz, ya Ustaz. So, diantarkan naik sepeda motor, nyampe di Tanjung, ternyata nggak mau tamunya ini. Ki Abdul Haq kalau cermat ke tamu ini. Nggak mau turun di Tanjung. Dia bilang, ayo saya antarkan ke gudang garam. Boh, sambian Pak katanya Ki Hashim suruh antarkan ke sini. Enggak, saya turun di gudang garam. Jalan ini tamu ini. Adi udah minta dong sekarang suruh antarkan ke Tanjung, minta ke gudang garam. Diantarkan. Sudah turun di gudang garam, balik ke Nurjadi, tanya ke Ki Abdul Haq. Ki Hashim bilang, Dek, sudah diantarkan? Sudah. Itu aneh tamunya jenengan itu, Ustaz. Kenapa? Kan tadi disuruh antarkan ke Tanjung, gak mau dia turun di Tanjung, dia minta turunnya di gudang garam. Oh iya, diantarkan sama dia. Iya, tapi saya marahi orangnya. Sampai tahu siapa itu, Dek? Coba ya. Itu nanti akan lewat lagi, besok akan lewat lagi, pas jam 7, tunggu. Ki Abdul Haq langsung pergi ke Tanjung. Pas jam 7 ada mobil yang sangat bagus, ya tentunya tidak seperti sekarang ya. Mobil yang bagus waktu itu. Dan orangnya berjas ganteng sekali, tidak seperti yang kemarin. Kemarin seperti pengemis itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dimana orang yang seberikan pas jam 7 mau lewat di sini. Kenapa kok nggak ada? Itu bukan yang kemarin. Yang kemarin kan seperti pengemis itu, gembel sekali. Itu kan nggak pakai mobil bagus, orangnya ganteng sekali. Akhirnya pulang. Ketemu dia dengan yang kemarin, nggak ada. Pas jam 7 ada mobil lewat, buka jendela, panggil salam, orangnya ganteng, orangnya agayan. Ya itu yang kemarin, Dek. Loh, yang kemarin kan gembel sekali. Iya, Adik tahu. Itu Nabi Khidir. Duh, sengek membeda gembel di bawah musola aja. Langsung setelah ini langsung gini, kasih semua uangnya. Oh, Nabi Khidir. Sampai sekarang pun ada Nabi Khidir. Loh, itu Nabi Khidir, Ustaz, katanya Ki Abdul Haq. Iya, kok nggak bilang dari awal? Saya nggak bilang dari awal, kan saya abri orang seborong. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ceritanya Ki Abdul Haq. ويذكر عند ذلك عند إرادة أسائد قول موسى الخضر عليه السلام والله أعلم كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستفي من كل داء قلبي عند جهلي
ومتعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي فيا ربي وفقني بتقواك يا الله فيا ربي ارحمني بحسن الخاتمة اللهم اجعلنا آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رب سيدنا محمد وآل سيدنا محمد صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد واجزي سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.